pusat saja, tentu pada tingkat daerah kami juga terbuka dan mengajak pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan kami untuk memanfaatkan akun pembelajaran ini dengan berbagai strategi pemanfaatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu Pepita. Ke depan mungkin saya berharap untuk para peserta didik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat begitu ya, tetap kreatif, kolaboratif, dan juga semangat dalam menjaga nyala api pendidikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bowo atas pemaparannya begitu jelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, barusan Pak Bowo ini menjelaskan secara rinci ya. Jadi dasar hukumnya, kemudian coba menjelaskan bagaimana caranya, baik itu sebagai pendidik juga sebagai nanti perannya sebagai misalnya ada dinas, kemudian juga ada kepala sekolah, ya Pak Gusman ya. Siapa lagi yang saya Iya betul. ketinggalan? Ada lagi nggak yang bisa disebut berperan sebagai admin? Guru juga dan operator di sekolah. Bagaimana Gusman? Guru juga guru ya? Dan Oh iya ya, oke. Guru juga, operator juga. Baik. Mantap. Oke. Nah, sekarang jadi kita akan mendengarkan pemaparan berikutnya dari Bapak Bambang Sarasili Setiawan yang transformasi digitalnya nih. Jadi apa hubungannya sih tadi nih akun belajar ide, akun pembelajar ini ke transformasi digital. Jadi Pak Bambang akan menjelaskan itu. Tapi sebelum Pak Bambang mulai, saya ingin juga menekankan beberapa hal nih. Tadi Pak Bowo juga menekankan kata kunci kita. Bapak Ibu sekalian, silakan kata kuncinya boleh tulis di komen. Apa sih kata kunci kita hari ini? Depannya pakai huruf K, ya. Silakan diteruskan apa kata di komen. Jadi kata kunci tersebut sangat penting Bapak Ibu sekalian karena memang nanti penekanannya ada di hal tersebut. Kita membutuhkan kerjasama dari Kemendikbud sampai ke dinas-dinas, sampai ke sekolah-sekolah. Di sekolah pun nanti dari kepala sekolah, operator dapodik, ke guru, ke siswa, ya semuanya harus berkolaborasi. Ya. Dan nanti juga apa yang akan kita lakukan tadi pelatihan tanggal 15 September ya. Kalau Pak Gusman kira-kira tahu nggak nih Pak Gusman model pelatihan kita yang out of the box yang lain daripada lain itu bagaimana nih model pelatihannya? Tidak lagi melulu diturunkan dari atas sampai ke bawah itu. Modelnya tadi pakai kata kunci tersebut. Modelnya pakai kolaborasi. Kolaborasi Bu Pepita. Jadi kita istilahnya. Aduh. Oke, kolaborasi gimana? Gimana? Kolaborasinya jadi kita dari admin, dari GMT nanti, dari rekan-rekan dari GMT nanti akan memberikan pengibasan ke rekan-rekan Bapak Ibu guru di daerah-daerah setempat. Jadi sehingga dari pusat kita memberikan pelatihan kepada GMT dan nanti rekan-rekan GMT akan masuk ke daerah-daerah yang akan men-training Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana sih cara mengaktifkan akun, bagaimana caranya untuk menggunakan akun belajar ID ini. Kira-kira seperti itu Bu Pepita. Oke. Jadi GMT itu apa ya Pak Gusman? Ini kan banyak yang tidak familiar juga nih dengan kata GMT. Apa sih Pak Gusman? Nah, GMT itu adalah Google Master Trainer. Nah, mereka para Google Master Trainer adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan dan mereka telah mendapatkan sertifikasi pendidik internasional dari Google. Kira-kira seperti itu. Mantap, mantap. Nah, jadi nih para peserta dan alumni dari program pelatihan Google Master Trainer menjadi orang-orang yang sangat kunci ya di daerahnya masing-masing nih Pak Gusman. Jadi kata kunci kolaborasinya enggak lagi-lagi misalnya dari Kemdikbud tuh mengirimkan orang yang berapa ratus, kita punya kabupaten kota itu 500 orang tersebar di kabupaten kota. Enggak seperti itu. Itu bukan zaman now. Itu ke zaman now. Nah, zaman now jadi caranya adalah Bapak Ibu yang telah menjadi peserta dan alumni dari Google Master Trainer akan menjadi orang-orang kunci di daerahnya masing-masing demi kemajuan daerahnya masing-masing. Kalau sekolahnya mau tambah keren, kalau murid-murid dan guru-gurunya mau tambah hebat,
Iya, harus bersusah-susah sedikit, tapi kan apa kata peribahasanya tuh berakit-rakit ke hulu, salah, berenang-renang ke Ya hulu, betul. rakit-rakit ke tepian. Iya bukan sih? Ini tasnya balik-balik Kembali nih, betul kembali ya? kembali ke peta. Oke. Gimana Pak Gusman? Coba Pak Gusman ini yang guru, soalnya saya bukan guru. Gimana Pak Gusman? Jadi saya belum makin. Gimana Berakit-rakit tadi ke hulu, peribahasannya berenang-renang silakan. ke tepian. Berakit-rakit ke hulu dan Nah, berenang-renang ke jadi apa tepian. artinya Pak Gusman? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Nah, tapi yang ini nggak pakai sakit sih. Kita jangan kita memohon kesehatan daripada yang di atas ya. Kita tidak memohon sakit. Tapi maksud kami adalah kita harus ada usahanya dong ya. Kita mau mencapai sesuatu pasti harus ada usahanya. Nggak mungkin gitu ya kalau kita terus cuma merem mata celing terus gitu tiba-tiba berhasil. Nggak mungkin. Jadi dan usahanya ini pakai kata kunci kolaborasi. Kalau kita nggak kolaborasi Bapak Ibu berat banget dan nggak mungkin tercapai. Mbak Pepita, ya Mas Gusman, makasih. Baik, kita mulai aja. Yang saya hormati silakan. Pak Dirjen GTK dan juga Bapak Kapusdatin Kemendikbudristek. Lalu yang saya hormati Mas Bowo. Tadi pemaparan Mas Bowo sudah cukup jelas ya secara teknis apa-apa yang harus dilakukan dari sekolah, dari guru-guru ketika ingin melakukan aktivasi dari akun pembelajarannya. Nah, di sini saya sedikit akan mengulas ya tentang akun pembelajaran tersebut. Mohon dibantu untuk share paparannya. Baik. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi, kita seolah-olah mengartikan bahwa guru nantinya akan digantikan oleh teknologi dan ruang kelas akan digantikan oleh ruang virtual. Tentunya makna itu adalah makna yang salah ya, yang tidak benar. Guru itu sendiri tidak akan pernah tergantikan oleh fungsi apapun. Sekolah juga tidak akan digantikan oleh ruang virtual. Karena teknologi hanyalah sebuah tools, alat yang kita gunakan. Nah, jika boleh saya menganalogikan, teknologi itu hanyalah seperti sebuah sendok, garpu, atau pisau makan yang kita gunakan pada saat makan. Namun untuk mendapatkan makanan yang lezat dan berkualitas tentunya kita tetap harus punya seorang chef yang hebat dan resep makanan, resep masakan yang enak. Nah, guru itu adalah chef yang hebat tersebut. Materi pembelajaran adalah resep yang enak. Teknologi berfungsi hanya sebatas sebagai sebuah sendok, garpu, dan pisau makan yang kita gunakan untuk membuat makan kita semakin baik tentunya. Nah, teknologi adalah alat atau tools yang menyempurnakan proses. Membuat sesuatu itu menjadi mudah, menjadi efektif, dan hal positif lainnya. Nah, saat ini Kemendikbudristek ya, itu menyediakan sebuah tools yang bernama Google Workspace for Education. Fungsinya banyak sekali. Jadi di sana ada fungsi kolaborasi, ada fungsi fitur-fitur terhubung, ada fungsi fitur-fitur yang sebagai akses. Nah, tools yang kita miliki saat ini banyak sekali manfaatnya, membuat suatu proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik, ya. Jadi saya jelasin sedikit aja, karena waktunya juga terbatas, tadi juga sudah disinggung oleh Mas Bowo, tentang fitur-fitur yang ada. Lalu salah satunya kita akan di dalam tools ini kita akan diberikan satu media penyimpanan yang cukup besar. Ya, kita bisa menggunakan Google Drive dan media penyimpanan ini merupakan media penyimpanan cloud tanpa batas ya. Lalu ada lagi namanya fitur Google Meet. Kita bisa mengadakan video call atau video conference dengan tidak perlu takut dibatasi oleh waktu, dan jika ingin komunikasi yang kita lakukan itu di-record, maka kita bisa merecord dan nggak perlu takut lagi untuk hasil record itu akan membuat penuh penyimpanan dari device kita, karena akan tersimpan di dalam penyimpanan cloud secara otomatis. Nah, di dalam Google Workspace for Education yang memiliki fitur yang bisa difungsikan juga
sebagai sebuah papan tulis ya. Jadi papan tulis digital tentunya. Kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk berkreasi bersama ya. Kita tuangkan aspirasi murid-murid kita baik secara individu maupun berkolaborasi secara bersama-sama. Tadi kata kuncinya memang kemana-mana kita akan berbicara kolaborasi, kolaborasi, dan kolaborasi. Lalu berikutnya kita akan mengadakan bisa juga mengadakan kelas online ya, dengan struktur proses belajar yang bisa kita atur dan kita bisa lakukan proses pembelajaran dengan cara kolaborasi kembali. Nah, banyak lagi yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, seperti contohnya Google Doc untuk membuat dokumen, Google Sheet untuk mengolah tabel, Google Slide untuk presentasi, lalu Google Form untuk membuat tes, kuis, dan lainnya. Bahkan Bapak Ibu guru bisa membuat website atau blog tanpa harus memahami dan memahami dengan yang namanya pemrograman. Karena prosesnya cukup mudah, hanya klik and drag. Dan untuk itu kita bisa menggunakan fiturnya yang bernama Google Site. Nah, banyak sekali yang bisa kita gunakan, kita kolaborasikan untuk menyelesaikan pekerjaan maupun pembelajaran yang kita lakukan. Namun ada satu PR besar bagi Bapak Ibu guru tentunya ya. Kita harus kreatif. Ingat, ini semua adalah hanya sebuah tools. Kita tetap butuh seorang chef yang hebat dan resep makanan yang lezat. Bapak Ibu guru harus segera belajar, harus segera merasakan nyaman di zona yang tidak nyaman agar bisa menikmati prosesnya. Nah, sebagai tambahan Bapak Ibu guru dapat belajar banyak tentang bagaimana itu proses pembelajaran digital, adaptasi pembelajaran di masa pandemi, bagaimana RPP-nya dan sebagainya. Itu Bapak Ibu silahkan, ini hanya sebagai informasi ya, bisa mengunjungi, mengikuti program yang ada di laman Guru Belajar dan Berbagi. Di sana banyak sekali hal-hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di belajar.id ini bisa lebih optimal, lebih maksimal lagi, dan sesuai dengan yang diinginkan sebenarnya pembelajaran digital itu seperti apa. Di sana Bapak Ibu bisa saling berdiskusi kepada guru-guru lain di seluruh Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa pelajari dan download secara gratis. Laman ini sudah cukup banyak diakses, bahkan kita sudah melihat ada sekitar 93 juta kali diakses oleh guru dan tenaga kependidikan secara profesional lainnya. Nah, Bapak Ibu guru, sekarang ini kita harus segera bertransformasi dan sudah harus bertransformasi dari pola pikir kita, cara kita, budaya kerja kita, dan komunikasi sosial kita. Di dalam kelas Bapak Ibu sudah harus bisa bertransformasi menjadi seorang fasilitator, seorang coach, dan mentor bagi murid-muridnya. Nah, dengan teknologi bukan berarti ketika Bapak Ibu membuat satu materi lalu diunggah dan kita lihat sudah diunduh oleh murid-murid kita, itu dikatakan selesai. Proses pembelajaran jarak jauh dengan digital learning, itu banyak hal yang harus dilakukan baik guru maupun muridnya. Kita harus kreatif menyajikannya. Ukurlah capaian-capaian per individu, per murid kita. Ya, ajak mereka untuk memiliki dan mengeluarkan aspirasi. Bimbing mereka dalam diskusi-diskusi besar di kelas kita, atau arahkan mereka pada diskusi-diskusi kelompok kecil. Ya, kenapa? Karena murid juga bisa menggunakan tools-tools yang tadi saya jelaskan. Jadi bukan hanya guru yang bisa memanfaatkan, tapi murid bisa. Mereka bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Google Classroom dan sebagainya, itu bisa mereka gunakan untuk membuat satu bentuk kelompok-kelompok diskusi kecil, kolaborasi kecil. Dan hal ini adalah satu bentuk kolaborasi yang cukup baik, cukup positif. Yang perlu kita ingat bahwa modalitas anak-anak kita saat ini jauh berbeda dengan zaman kita dalam belajar dulu. Jangan biarkan mereka hanya diam, ya, mendengarkan ceramah kita di ruang virtual, karena kata-kata mereka itu sebenarnya cukup banyak yang tersimpan di dalam pikiran mereka. Biarkan itu keluar dan bebas, ya. Gali kemampuan individu murid dengan kreativitas mereka. Kita dorong mereka untuk mengungkapkan opini mereka terhadap materi yang sudah kita berikan, dan bebaskan mereka untuk mencari sumber-sumber inspirasi lainnya di luar ruang kelas kita dan di luar konsep dan opini kita sebagai gurunya. Terkadang kita memaksakan hal itu kepada mereka. Jadi biarkan mereka menemukan cara termudah untuk menentukan pembelajaran terbaik bagi dirinya,
dan hanya teknologi yang bisa mendukung secara efektif. Dengan teknologi semuanya ini bisa kita lakukan, dan ini yang dikatakan kolaborasi pembelajaran. Kolaborasi antara guru dengan guru lainnya, kolaborasi murid dengan murid lainnya, dan kolaborasi guru dengan muridnya. Dan murid juga sama, ya, di masa pandemi seperti ini adalah bukan saatnya untuk berlibur. Pembelajaran jarak jauh bukan pengisi waktu luang dan bersantai. Murid harus lincah, bergerak, belajar mandiri, diskusi dengan teman kelasnya, diskusi dengan guru-gurunya. Dan fungsi guru pada saat ini adalah berperan aktif untuk menjadi fasilitator mereka. Jadi di kelas virtual biarkan murid yang aktif, bukan guru ya. Biarkan murid yang banyak berbicara dengan opini-opini mereka, bukan gurunya. Fungsi guru mengarahkan mereka di dalam berkreasi, mengarahkan mereka ketika mencari. Ya, berikanlah materi-materi yang sederhana, bukan harus yang rumit-rumit. Yang sederhana namun kreatif, untuk menjadi inspirasi mereka berpikir dan petunjuk di dalam penemuan pengetahuan, dan semoga transformasi pembelajaran digital bisa terjadi dengan cukup baik. Slide berikutnya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bowo juga bahwa akun belajar.id itu sudah digunakan untuk single sign-on. Nah, pada saat ini kita juga di Direktorat Jenderal GTK itu mengoptimalisasi akun belajar.id untuk menjadi single sign-on atau SSO, ya, yaitu satu akun tunggal yang akan dijadikan akun login bagi layanan-layanan yang ada di ekosistem Kemendikbudristek, khususnya di dalam Direktorat Jenderal GTK. Nah, saat ini SIM PKB, kalau saya cerita SIM PKB, pasti guru-guru di Indonesia ini sudah sangat kenal dengan platform layanan ini ya. Nah, pada saat ini SIM PKB itu sudah menggunakan SSO dengan akun belajar.id. Jadi bagi guru dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki akun belajar.id, saat ini bisa digunakan untuk login ke dalam SIM PKB. Nah, akhirnya nanti, suatu saat nanti, Bapak Ibu guru itu cukup punya satu akun untuk mengakses semua layanan kita. Oke, selanjutnya. Baik. Nah, tadi kita berbicara tentang bagaimana cara mengaktifasi dari Mas Bowo. Lalu saya menjelaskan beberapa bentuk pemanfaatan dari belajar.id ini. Sekarang kita berbicara tentang aktivasi dari akun pembelajaran. Nah, begitu banyaknya manfaat yang sudah disiapkan, begitu banyaknya hal positif yang bisa kita ambil. Dan itu bisa dimiliki dengan mudah dan gratis tentunya. Tapi yang menjadi hal penting saat ini, evaluasi kita adalah proses aktivasi dari akun belajar itu masih cukup rendah. Ya, akun belajar.id itu sudah kita persiapkan untuk para guru dan tenaga kependidikan serta murid untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia. Lebih dari 27 juta akun kita persiapkan untuk murid-murid kita, dan lebih dari 3 juta akun kita persiapkan untuk guru-guru kita dan tenaga kependidikannya. Namun angka aktivasi selama hampir kurang 1 tahun ini itu masih menunjukkan angka yang cukup rendah, seperti terlihat di layar ya. Itu baru 38% aktivasi untuk guru dan sekitar lebih kurang 18%, 17% untuk siswa, ya 17, sekian lah, hampir 18. Nah, di sini saya mengajak segera aktivasi bagi guru-guru kita dan murid kita, seperti tadi pesan dari Pak Dirjen juga dan Pak Kapus, ya. Manfaatkan akun pembelajaran ini karena sudah dipersiapkan Kemendikbudristek untuk Bapak Ibu guru dan murid-murid kita. Lalu Mas Bowo juga sudah mengatakan bahwa semua jenjang itu sudah diberikan akun belajar.id-nya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena memang untuk guru-guru dan murid kita, dan juga bisa dimanfaatkan secara baik, banyak fungsinya, dan gratis tentunya. Jadi tidak perlu takut ada pembiayaan apapun. Nah, lakukan aktivasi, dan kami harap Bapak Ibu yang sudah aktivasi bisa menularkan, mengimbas kepada guru-guru lainnya dan juga kepada murid-muridnya. Nah, kami harapkan nanti hadirnya admin dari sekolah adalah bagian dari perangkat sekolah yang punya peran penting juga untuk membantu meningkatkan aktivasi ini. Terutama peran pemerintah daerah, kami mohonkan bisa
bekerja sama dan bersinergi memberi dukungan untuk pencapaian transformasi pembelajaran digital dengan baik. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini kita melihat tingkat aktivasi akun pembelajaran. Kita ambil yang 10 besar. Karena yang urutan berikutnya katanya disimpan aja dulu. Jadi yang kita tampilkan ini ada 10 besar, tapi saya ambil yang 3 besar aja. Ya, yang pertama itu ada Provinsi Riau, Bali, dan juga Sulawesi Selatan. Tapi lihat, di dalam 10 besar ini ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo. Nah, setahu saya, daerah-daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan seterusnya itu, setahu saya, yaitu adalah daerah-daerah yang banyak sekolahnya itu masih ada sekolah yang belum punya jaringan listrik, bahkan dan juga jaringan internet apalagi. Ya, kalaupun ada, kondisinya belum stabil. Tapi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara itu dan Gorontalo itu masuk di dalam 10 besar. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lain yang kondisinya itu jauh lebih baik, ya. Jaringan listrik maupun internetnya tidak perlu dikhawatirkan. Next. Oke, nah ini kalau kita berbicara kota ya. Jadi di sini didominasi oleh kota-kota ya masih di wilayah Jawa juga ya, tapi ada Bengkalis di sana yang luar biasa. Ternyata Bengkalis itu menjadi urutan ketiga, Pekalongan urutan pertama, dan Kabupaten Badung ini di Bali ya, itu di urutan kedua dan seterusnya. Nah ini di Jawa ini kan seperti Surabaya, seperti Jawa Barat dan seterusnya. Itu saya rasa yang namanya jaringan internet dan jaringan listrik itu kan tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita khawatirkan. Nah harusnya wilayah-wilayah tersebut yang besar-besar itu bisa kita beri support yang lebih baik lagi dan capaiannya itu bisa lebih baik lagi, karena wilayah-wilayah yang kotanya menjadi kota-kota besar, fasilitas listrik dan internetnya yang cukup baik, harusnya guru-gurunya itu bisa terfasilitasi dengan lebih cepat dan lebih luas lagi. Baik, lanjut. Oke, nah jadi kalau kita sudah fasilitasi dari sisi platformnya, ya belajar.id sudah kita fasilitasi dari sisi platformnya, sekarang kita akan fasilitasi dari sisi pelatihannya. Kita sudah melatih 5.668 para guru dan tenaga kependidikan dengan Google Master Trainer, lalu mereka sudah mengimbaskan kepada 247.507 guru dan tenaga pelatihan lainnya, dan ini pasti akan bergerak, berkembang, dan semakin banyak. Dan sudah ada 12.021 admin ya yang tersebar di seluruh Indonesia yang sudah siap untuk membantu ketika ada permasalahan ataupun kebutuhan aktivasi akun belajar.id di daerahnya masing-masing. Hari ini kita akan membuka kembali pelatihan admin tersebut ya, semoga akan semakin memperluas jangkauan aktivasi belajar.id di Indonesia. Saya harap kita bersemangat terus, bergotong royong untuk dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi generasi bangsa. Demikian aja dari saya, dan berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang untuk Bang. pemaparannya. Iya. Wah, memang betul Nah, sekali ini ya juga kita ya. iya, jadi kita semakin semangat lagi nih ya. Waduh, ini jadi dan di kalau sudah